Para hadirin, para jamaah, para alim, para saleh yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin, kita semua bisa duduk kembali dalam majelis ilmu di pagi hari ini. Sehat semuanya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang sedang tidak hadir di antara kita karena sakit atau karena halangan yang lainnya, maka kita doakan semoga siapapun dari jamaah kita yang sedang kurang sehat, sedang sakit, semoga Allah berikan kesehatan, dipulihkan segera dan bisa kembali beraktivitas bersama kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para hadirin yang dirahmati Allah, karena di pekan awal itu adalah fikih tematik begitu ya. Maka kalau di kesempatan yang bulan lalu kita sempat membahas tentang fikih bencana alam, karena berkaitan dengan apa yang sedang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sumatera. Sudah kita bahas ya, bagaimana sholatnya orang yang dalam bencana, toharohnya seperti apa, begitu kan ya. Di kesempatan hari ini saya ingin mengangkat satu tema tentang hal yang mungkin simpel tapi banyak kekeliruan yang terjadi, dan ini sebenarnya menjadi penghalang kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya gitu. Yang namanya bersuci itu, para hadirin, dalam bab toharoh itu selalu dibahas di awal-awal kitab dalam semua kitab fikih. Terlebih kalau urusan air tuh, gitu ya. Terlebih dalam urusan menggunakan air. Maka enggak semua jenis air itu kemudian bisa digunakan untuk bersuci. Gitu ya. Kalau kemarin saya kasih contoh bagaimana fikih toharoh itu ya, di bulan lalu sempat saya bahas bagaimana fikih toharoh itu punya korelasi dengan ekosistem, penjagaan terhadap ekosistem. Kan dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan bahwa mediator bersuci itu dua. Kalau enggak air maka tanah, gitu kan ya. Kalau bukan air maka tanah. Nah, tidak semua jenis air kemudian bisa digunakan bersuci. Air yang bisa digunakan bersuci itu hanyalah air yang mutlak, yakni air yang suci dan mensucikan, yang masih murni sifat airnya. Maka kalau kemudian dalam kitab-kitab fikih dikatakan ada 7 jenis air, ya, 7 jenis air yang bisa menjadi masuk dalam kategori air mutlak. Di antaranya air hujan, air sungai, air laut, gitu kan ya. Air sumur, mata air, kemudian air salju dan air embun. 7 air ini adalah air mutlak yang bisa digunakan bersuci. Sekarang pertanyaan saya, ada ndak yang mau wudhu di Sungai Ciliwung? Nggak ada. Kenapa alasannya? Nah, sudah terkontaminasi, gitu kan ya. Kemurnian airnya sudah tidak murni lagi. Rumah-rumah yang di pinggir-pinggir Sungai Ciliwung itu pembuangannya itu sudah ke sungai itu. Belum lagi sampah yang menumpuk. Sampahnya bukan sampah daun, bukan sampah apapun, tapi sampahnya itu pampers, pembalut, begitu kan ya. Yang kemudian kemurnian air sudah tidak terjaga di situ.
warna, bau, rasa. Tiga hal ini sudah tidak ada dalam air itu. Ya, kemurniannya sudah berubah gitu. Maka tidak bisa. Nah, artinya apa? Penjagaan terhadap lingkungan mempunyai korelasi yang erat dengan urusan toharoh. Nah, dalam toharoh itu kan ada satu apa namanya cara bersuci gitu ya. Jadi kalau yang membedakan antara hadas dan najis itu para hadirin semua, kalau najis itu sangat simpel. Mana yang kena najis itu yang kita bersihkan gitu ya. Tangan nih kena ciprat darah, kaki kena ciprat kencing, perlu wudhu enggak? Enggak perlu. Anda berjalan dari rumah sudah berwudhu, sudah mandi besar, sudah mandi janabah, berangkat ke masjid, tek, ternyata keciprat kencing bayi misalkan, kencing anak kecil atau kencing sapi misalkan, nyiprat ke kaki Anda. Anda perlu wudhu? Tidak perlu. Karena kenapa? Anda terkena najis, bukan berhadas. Kalau berhadas, hadas itu kan kita kerjaannya gitu ya. Hadas itu aktivitasnya. Anda buang air kencing atau BAB gitu ya. Atau Anda sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Atau apalagi misalkan Anda tertidur, Anda buang angin, itu namanya hadas. Nah, hadas itu diangkat dengan ritual. Ritualnya tuh 2. Apa ritualnya? Kalau tidak, 3. Ritualnya ada 3. Pertama wudhu, kedua mandi janabah atau mandi besar, yang ketiga tayamum. Maka mengangkat hadas kadang nggak logis tuh Pak. Itu ya. Yang buang air yang mana, yang dibersihkan, yang dibasuh yang mana, kan begitu kan ya. Nah, dalam urusan yang berkaitan dengan ritual ini ada namanya mandi janabah. Nah, dalam mandi janabah ada beberapa kekeliruan sebenarnya yang terjadi, yang kadang kita anggap ini wajar namun ternyata keliru dalam hitungan fikih, dalam pandangan fikih. Antaranya apa? Nah, ini mandi besar sekaligus sampoan dan sabunan. Begitu air sudah mengguyur ke kepala kita, ke badan kita, langsung diikuti dengan sampo, diikuti dengan sabun. Nah, ini benar apa enggak nih yang begini nih? Kemudian, apakah benar setelah mandi besar enggak perlu wudhu lagi untuk melaksanakan sholat? Kemudian yang ketiga, pelaksanaan mandi besar tuh boleh dicicil enggak? Ini mohon maaf Pak ya, Bu. Kita kalau ngomong fikih, hal-hal yang sifatnya tabu, yang sifatnya mungkin aib, perlu untuk dibahas, perlu untuk diangkat. Kenapa? Ini berkaitan dengan hukum dan harus kita ketahui. Kalau disimpan-simpan aja karena malu, nggak akan selesai ini masalah. Bahaya nih untuk keberlangsungan sholat kita. Misalkan begini nih. Saya dulu di Pakistan, ketika kuliah di Pakistan, kalau masuk musim dingin itu temperaturnya minus 4 derajat Celcius Pak, Bu. Minus 8, minus 4 gitu. Kalau sudah puncak musim dingin. Seandainya, dan biasanya karena saya tinggal di asrama ya, asrama kampus. Di asrama kampus itu kalau musim dingin dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi itu air panas itu dimatikan karena menghemat energi gitu kan ya. Nah, itu di asrama kami. Seandainya saya junub tengah malam, apakah saat itu juga saya harus mandi? Sementara water heater itu nggak nyala tuh, dimatikan sama kampus, dimatikan sama asrama gitu. Kalau saya mandi dengan air dingin bahaya buat saya. Karena dengan dingin yang sekian derajat itu gitu ya, itu bisa membuat saya demam, bisa membuat saya sakit gitu. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah mencicil. Mencicilnya apa? Saya bersihkan dulu najis-najisnya, kemudian saya tidur lagi. Nanti begitu masuk waktu subuh, karena air sudah nyala, air hangatnya, saya lanjutkan tuh mandi. Boleh nggak yang seperti itu gitu ya? Kemudian apakah kalau orang belum mandi janabah tidak sah puasanya? Misalkan
misalkan di bulan Ramadan, di tengah malamnya terjadi hubungan jima suami dan istri. Ini mohon maaf, harus kita bahas. Ini fikih, ini hukum. Kemudian ya tertidurlah setelah jima itu dan terdengarlah suara adzan subuh. Belum sahur nih, tapi udah terdengar adzan subuh. Dalam kondisi belum bersuci, belum mandi janabah, kira-kira puasanya sah atau tidak? Gitu ya. Kemudian mana yang lebih utama Ustadz? Mandi dulu atau sahur dulu? Waktu udah mepet nih. Anda junub tengah malam, Anda mimpi basah atau habis berhubungan badan misalkan. Nah, ini yang diutamakan yang mana? Ketika masuk bulan Ramadan nanti, mandi dulu atau sahur dulu nih gitu. Nah, itu yang perlu kita bahas dalam fikih kita pagi hari ini. Jangan menganggap ini Ustadz kok begini sih ngomongnya. Pak, Bu, ini hukum. Kalau Anda tidak tahu hukumnya, ya otomatis terus menerus nih tidak akan tahu hukumnya. Kalau tidak tahu hukumnya, kira-kira apa yang terjadi dengan ibadah Anda? Nah, ini ya dampaknya kepada kelanjutan selanjutnya gitu, keberlanjutan ibadah, keabsahan daripada keberlanjutan ibadah kita. Apa hal-hal yang perlu kita bahas dulu nih? Pertama, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Yang pertama, haid. Setelah suci dari haid, maka seorang wanita diharuskan untuk apa? Mandi besar. Nifas, melahirkan, maka ada yang namanya mandi wiladah, mandi aqobah al-wiladah. Loh Ustaz, boleh nggak seorang wanita itu setelah melahirkan belum mandi besar, menunggu selesai nifas? Karena setelah melahirkan pasti ada nifas, begitu ya. Setelah melahirkan pasti ada nifas. Nah, kira-kira yang seperti ini boleh nggak langsung dilakukan nanti setelah mandi, setelah nifas? Boleh, ya, tidak masalah. Kemudian ada pertanyaan lagi, seorang wanita yang keguguran atau dikuret misalkan, dikuret. Habis dikuret karena keguguran, itu darahnya masuk dalam kategori nifas sehingga mewajibkan dia untuk mandi besar, atau darahnya masuk dalam kategori istihadhah. Kira-kira masuk mana nih ibu-ibu? Orang keguguran lalu dikuret, ya, dikuret. Kemudian darahnya keluar, ada darah yang keluar setelah proses itu. Kira-kira darahnya masuk nifas atau istihadhah? Para ulama, ya, para ulama itu mengkategorikan darah nifas itu. Nah, ini penting Bu, ya. Nanti mungkin ada keturunannya, ada tetangganya, siapa-siapa. Ini harus tahu fikihnya karena ini berkaitan dengan konsekuensi hukum setelahnya. Bapak-bapak juga harus tahu nih. Kalau orang keguguran usia kandungannya ketika ruh sudah ditiupkan tuh usia berapa kan? 4 bulan. 4 bulan ya. Betul. Ya kira-kira segitulah ya. Kira-kira di 4 bulan itu. Atau 3 bulan lah. Katakanlah 3 bulan misalkan. Seandainya ruh sudah ditiupkan, kan biasanya bisa dicek sama bidan tuh ada detak jantungnya apa enggak, gitu kan ya. Dan di usia itu kok keguguran, kemudian dikuretlah dia, kemudian keluar darah, maka darahnya masuk dalam kategori darah nifas. Yang artinya begitu darah itu terhenti, entah 10 hari, entah 40 hari, maka wajib baginya mandi besar. Tapi kalau kalau misalkan kegugurannya itu di usia belum adanya ruh, ya, belum adanya ruh, maka dalam hal ini para hadirin semua tidak masuk dalam kategori darah nifas, tapi dikategorikan dalam kategori darah istihadhah. Sehingga apa? Tetap wajib sholat 5 waktu. Itu ya, bersuci dulu, setelah bersuci sholat. Dan tidak perlu sholat berjamaah para hadirin yang perempuan kalau dalam kondisi istihadhah. Karena kenapa? Tidak bisa diprediksi, takutnya khawatir keluar, gitu kan ya. Nah itu dalam perkara ini gitu. Kemudian ada hubungan jima, keluar mani dan meninggal. Maka dalam hal ini yang mewajibkan mandi
besar. Nah, meninggal ini untuk siapa ini? Mayitnya atau yang memandikan? Untuk mayit, Pak. Gitu ya. Untuk mayit maka dimandikan sebagaimana mandi besar. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau dari 6 urusan ini sudah kita ketahui bersama, maka otomatis kita juga harus tahu bagaimana rukun daripada mandi janabah itu sendiri, begitu ya. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Aisyah, an Aisyata qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kalau idza igtasala, kalau beliau mandi besar minal janabah, yabda'u fayaghsilu yadaihi. Yaghsilu yadaihi, ini pertama. Artinya Rasul itu membasuh kedua tangannya dulu. Nah, zaman dulu, Bu, Pak, kan nggak ada shower ya. Zaman dulu nggak ada shower dan air itu langsung berada di wadah, dalam wadah. Maka gimana caranya? Nabi biasanya membasuh tangannya dulu, dimiringin wadahnya, tangannya untuk dibasuh dulu, gitu ya. Sebelum nanti memasukkan tangannya ke dalam wadah. Nah, dibasuh dulu, dimiringin dulu. Thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Ya. Kemudian Rasulullah membersihkan kemaluannya, yaghsilu farjahu. Thumma yatawaddau wudu'ahu lisholah. Kemudian melaksanakan wudu sebagaimana wudunya orang mau sholat. Thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian Rasulullah itu membersihkan dan menyiram rambut kepalanya, gitu ya. Hatta idza ra'a qad istabra hafana ala ra'si thalatha hafanat. Kemudian disiram 3 kali, gitu ya. Kemudian tsumma afadu ala sairi jasadihi. Kemudian mencuci seluruh badannya, gitu ya. Tsumma ghasala rijlahi. Kemudian membasuh kedua kakinya. Maka para ulama kemudian membagi urusan rukun mandi janabah ini kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah niat, kemudian yang ketiga menghilangkan najis, kemudian meratakan air seluruh tubuh. Pertanyaannya sekarang, wudunya mana? Mencuci tangannya mana? 3 kalinya mana? Nah, ini namanya rukun, Pak. Beda antara rukun dengan sunnah. Kalau rukun, ya, apa yang membedakan antara rukun dan sunnah? Kalau rukun itu yang harus ada, rentetan pekerjaan yang harus ada, itu namanya rukun. Rentetan pekerjaan yang harus ada, itu namanya rukun. Kalau sunnah itu yang boleh dikerjakan, boleh juga enggak, apalagi dengan keterbatasan air, maka itu hukumnya sunnah. Ya, ini terkait masalah rukun daripada mandi janabah. Kalau dalam wudhu itu ada rukun namanya tertib. Artinya harus berurutan, tidak boleh saling diawalkan mana satu dengan yang lainnya, harus berurutan. Mulai dari niat, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki dan tertib. Itu ada urutannya, tertib gitu ya. Kalau wudu. Kalau mandi janabah boleh tuh dijeda-jeda. Ya, boleh dijeda-jeda. Makanya tadi mandi janabah itu tadi dikatakan boleh untuk dicicil para hadirin. Nah, dan satu syarat nih, ya. Satu syarat lainnya apa? Penggunaan airnya adalah dengan air mutlak, ya. Penggunaan airnya adalah air mutlak, tidak boleh tercampur sabun atau sampo. Ya, nggak boleh tercampur sabun atau sampo.
Nah, karena nggak boleh menggunakan apa tadi itu, menggunakan air, sabun atau sampo, maka otomatis mandi janabah harus menggunakan air mutlak. Air mutlak itu air yang murni, suci. Ya kayak gini ini sudah. Ya. Lah kalau kecampur sampo, kira-kira apa status airnya? Air mukhtalat. Jadi air itu, Pak, ada namanya air mutlak. Air mutlak itu yang murni airnya, 7 jenis air tadi. Ada air makruh. Makruh itu air yang suci, bisa mensucikan, tapi makruh digunakan karena apa? Terpapar sinar matahari langsung atau dipanaskan oleh api, ya, itu kan berbahaya untuk kulit, maka makruh hukumnya. Ada yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Tadi air suci seperti ini kecampur sabun. Sabun suci nggak? Suci, Bu. Ya, sabun itu suci. Kecampur nih dua benda suci tapi kemudian membuat kemurnian air ini menjadi berubah. Maka airnya statusnya menjadi air mukhtalat atau mutaghayyir. Air yang mutaghayyir karena bercampurnya dua benda suci, air dan sabun, tidak bisa digunakan bersuci. Lah terus bagaimana, Ustadz? Selama ini saya kalau mandi janabah pasti langsung diikuti sabun, pasti langsung diikuti sampo, gitu kan ya, sampo dan sabun. Bener nggak tuh? Caranya begini, Pak. Kita ratakan dulu seluruh badan kita dengan air mutlak, ya. Bersihin dulu tuh, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo dulu. Yang penting kulit kepala rata, udah kena air, bukan rambut doang. Kulit kepala udah kena air semuanya. Kulit badan seluruhnya sampai pojokan-pojokannya. Mohon maaf ini, pojokan-pojokan ya. Dari ketek sini sampai ujung jari maaf ini selangkangan itu dan jari-jari kaki itu sudah kena rata air mutlak semuanya, barulah Anda boleh menggunakan sampo atau sabun. Gitu ya. Atau dibalik gimana baliknya? Mandi dulu, karena biasanya nggak seger kalau kita cuman mandi meratakan air nih. Akhirnya gimana? Akhirnya sabunan dulu, gitu kan ya. Sabunan dulu, seret, air sudah selesai, sabunan sampoan sudah selesai, baru kemudian niat. Saya niat mandi janabah, mengangkat dari hadas besar lillahi ta'ala. Diratakan air mutlak. Diratakan air mutlak ke seluruh badan. Boleh seperti itu? Boleh. Tapi biasanya lupa. Kalau udah terlanjur sabunan, terlanjur sampoan, begitu siram langsung handukan. Ya kan ya? Begitu udah pakai baju, aduh, lupa tadi ndak niat. Bongkar lagi itu, Pak. Ya kan ya? Bongkar lagi, diniat. Makanya mendingan dari awal aja. Dari awal sudah diniatkan, kemudian murni pakai air saja, ratakan air ke seluruh badan, kenakan air ke kulit kepala, gitu kan ya. Kenain air ke kulit kepala, selesai, barulah Anda sampoan dan sabunan. Jangan pernah mencampurkan air untuk mandi janabah dengan sampo atau sabun, karena itu tidak membuat mandi janabah kita menjadi sah. Begitu ya? Nah, ini ilmu nih gitu. Jangan-jangan jadi kalau selama ini udah terjadi bagaimana, Ustadz? Dimaafkan karena ketidaktahuan. Nah, sekarang udah tahu ilmunya, berarti ada tanggung jawab menyebarkan ilmu ini, para hadirin. Nah, ya. Sudah bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk anak Anda. Nah, siapa tahu ada anak atau cucunya yang baru balik misalkan. Baru balik, baru kena haid, baru mimpi basah. Maka diajarin, mandinya nak, ratakan dulu air ke seluruh badan. Jangan sampoan, jangan sabunan dulu. Bersihkan najis-najisnya, barulah kemudian kamu boleh menggunakan sabun atau sampo. Begitu ya. Ini kita lewatkan ini. Nah, kalau tadi kita bahas tentang rukunnya, maka mandi secara sempurna kalau digabung antara rukun dan sunnahnya itu apa aja? Pertama, mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, mencuci kemaluan.
Yang ketiga membersihkan najisnya, lalu kemudian berwudu, itu sunnahnya tuh, ya. Ini sunnah. Kemudian mencuci kemaluan ini fardu ini. Ini fardu. Ya. Wudunya menjadi sunnah. Jadi menggabungkan nih, menyela-nyela rambut ini fardu. Menyiram rambut fardu. Membasahi seluruh badan fardu. Mencuci kaki ya fardu karena seluruh badan ini. Ya, menggabungkan antara sunnah dengan yang wajib gitu ya. Bagian dari rukun mandi. Maka sesempurnanya seperti ini. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, orang mandi besar itu kan karena hadas besar. Di antara hadas besar itu diantaranya adalah jima tadi gitu kan ya, hubungan badan suami istri, haid, nifas atau junub. Ya, itu adalah hadas besar. Maka ada hal-hal yang diharamkan saat orang terjadi kepadanya hadas besar. Apa aja? Yang pertama, tidak boleh sholat. Hadas besar ini menghindarkan orang dari kebolehan melaksanakan sholat. Wanita haid kok tengah-tengah sholat kok keluar haidnya. Ya, laki-laki tengah-tengah sholat kok ternyata junub, maka dalam hal ini haram baginya sholat. Terus sujud tilawah itu sama seperti sholat. Ya, maka tidak diperbolehkan. Puasa ini hanya untuk orang-orang yang haid, orang-orang yang nifas, sementara yang berhadas besar seperti junub, ya, hadas besarnya berupa junub, tetap wajib yang namanya puasa Ramadan. Loh, Ustadz, bukankah ada hadis dari Rasulullah dari Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat dekatnya Nabi. Beliau meriwayatkan dari sabda Rasulullah, "Man asbaha junuban fala shauma lahu." Barang siapa, ini kata Rasulullah dari Abu Hurairah dengan hadis yang sahih. Barang siapa yang pagi harinya junub, maka tidak sah puasanya. Ini sabda Rasulullah. Ya, memang benar ada sabda Nabi demikian. Tapi ada riwayat dari istri-istri Nabi, Aisyah dan istri-istri yang lainnya, yang mengatakan bahwa Rasulullah junub di pagi hari, belum melaksanakan sahur dan masuk waktu subuh, maka Nabi kemudian mandi janabah, sholat subuh dan tetap berpuasa. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, kalau saya tanya, Bapak Ibu, ada dua hadis sahih. Yang satu riwayat Abu Hurairah, satu lagi riwayat istri-istri Nabi. Bapak Ibu lebih ngambil yang mana? Istri Nabi. Kenapa, Bu? Karena lebih dekat, karena lebih tahu gitu kan ya. Nah, inilah, jadi ini yang dipakai oleh para ulama, metode tarjih namanya. Metode tarjih itu melihat hadis, oh hadisnya dua-duanya sahih nih. Tapi secara logika akan lebih kuat pendapatnya istri-istri Nabi dibandingkan Abu Hurairah yang tidak serumah dengan Nabi. Sementara istri-istri Nabi tahu bagaimana ahwal Rasulullah SAW. Nah, ini dalam fikih seperti itu biasanya. Tidak boleh juga yang namanya tawaf gitu ya. Kemudian sa'i juga tidak boleh karena sekarang sudah berada di dalam Masjidil Haram. Ya. Nah, jadi kalau tawaf kenapa dan sa'i tidak boleh? Karena berada di dalam masjid. Kemudian menyentuh mushaf. Saya boleh minta Quran yang di situ. Ngapunten ini, merepotkan ini. Ya, yang namanya mushaf itu yang mana, Pak? Nah, ini nih. Ini Quran terjemahan nih. Ini Quran terjemahan. Jadi mana yang bagian mushafnya? Ini bukan mushafnya, covernya bukan mushafnya. Mushafnya itu bagian sininya nih.
ya. Yang ada tulisan Arabnya ini mushafnya. Jadi kalau yang dibawa itu seperti ini tidak masalah. Orang yang junub, orang yang haid, orang nifas boleh memegang ini kalau bukan mushaf. Tapi kalau isinya itu benar-benar Quran semua, ada tuh di antara Quran ini yang isinya tidak ada terjemahannya, cuman Quran begini. Nah, itu mushaf itu, ya. Nah, coba Bapak itu. Nah, itu mushaf, Pak. Itu mushaf. Ya, itu mushaf. Jadi kalau yang seperti ini tidak mushaf, karena kenapa? Ada terjemahannya, masih bisa ada bagian yang boleh dipegang. Itu ya, boleh disentuh. Melafatkan Quran ini juga tidak boleh bagi siapa? Melafatkan Quran ini hanya tidak boleh bagi wanita haid dan nifas, termasuk juga orang junub. Ada hadisnya adalah apa? La yaqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Nabi bersabda, tidak boleh wanita haid dan orang yang junub untuk membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana dengan kami para penghafal Al-Qur'an? Kalau tidak dimurojaah, hafalan kami hilang. Apalagi selama haidnya 8 hari. Haid 8 hari. 8 hari sama sekali nggak ngulang-ngulang bacaan Al-Quran. Hilang nggak tuh? Hilang. Bagaimana Ustadz dengan santri-santri ya yang penghafal Al-Quran? Nah, ini memang ada ikhtilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak boleh semutlak-mutlaknya, kecuali diniatkan zikir. Di antara zikir kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada dalam Al-Quran. Kalimat la ilaha illallah ada dalam Al-Quran, ya. Kemudian kalimat-kalimat zikir lainnya diperbolehkan. Yang penting bukan dalam rangka untuk membacanya, maka boleh dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Maliki ini paling penting. Dan ini yang biasa dipakai oleh pondok-pondok tahfidz perempuan, terutama pondok saya di Bondowoso. Kami punya pondok keluarga ya, pondok tahfidz yang memang untuk santriwati. Dalam pandangan mazhab Maliki, kalau ada wanita penghafal Al-Quran yang khawatir jika dengan masa haidnya tidak bisa menghafal Al-Qurannya atau mengulangnya, ya, dalam pandangan Maliki ini penting, Pak. Kalau dia khawatir selama 7 hari, 8 hari, ada yang 10 hari haid itu. Kalau sama sekali tidak boleh mengulang hafalannya, hilang hafalannya, maka diperbolehkan dalam kondisi darurat. Masuk dalam kategori darurat nih. Tapi daruratnya dalam rangka apa? Menjaga hafalan. Hanya sekedar menjaga hafalan, bukan menambah hafalan. Ya, jadi hanya sekedar untuk menjaga. Sudah hafal 8 juz nih. Kalau juz 8 yang dia hafal, yang baru saja dia hafal, lalu kemudian besoknya dia haid, kalau itu nggak diulang-ulang hafalannya, maka susah. Dan hafalan tuh selalu dengan qomat kamit, Pak. Ya, kalau sekedar mendengar kemudian dalam hati biasanya ndak ngefek. Harus benar-benar qomat kamit. Maka yang seperti itu masuk dalam kategori darurat dan harus dijaga hafalannya, boleh dikomat kamitkan. Ya. Tapi kalau dalam rangka menambah hafalan ndak boleh. Kemudian yang ketiga, guru Quran. Seorang wanita menjadi guru pengajar Al-Quran, dia haid. Lalu kemudian apa? Nggak ada guru penggantinya. Nah, ini masalahnya kan kalau di lembaga-lembaga pendidikan pasti ada guru penggantinya. Itu yang kami sediakan, ya. Jadi backup. Kalau si guru ini lagi harus dia mengajarkan ziyadah, harus mengajarkan tahsin, maka dalam hal ini kita lihat ada guru penggantinya apa enggak. Kalau ada, maka dia harus digantikan sementara waktu. Tapi kalau dia hanya mengajarkan beberapa potongan lafadz saja dari Al-Quran, maka boleh.
Mau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali diperbolehkan gitu ya. Nah ini kalau kita ngotot dengan mazhab Syafi'i saja maka akan kesulitan Pak untuk lembaga pendidikan itu. Maka biasanya pesantren-pesantren itu memilih mengikuti pendapat Maliki, bukan demi yang mudah-mudah, yang enak-enak, yang gampang-gampang, bukan, tapi karena maksimal yang bisa dilakukan adalah itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh juga adalah masuk masjid. Kalau ada wanita haid, terutama nih ibu-ibu, kok punya pengajian bersama ustadzah, ya, ada pengajian rutin bersama ustadzah, kok ustadzahnya kemudian haid, ya tetap tidak boleh ada kajian di sini. Terus di mana Ustadz? Boleh di pelataran sana, yang tidak termasuk dalam kategori, atau mungkin ada ruang kelas yang tidak termasuk dalam kategori tempat sujud yang diwakafkan dalam masjid itu, maka baru itu diperbolehkan. Kalau di dalam sini ya tidak boleh. Ya Ibu ya, ustadzanya juga ngerti kok biasanya itu. Ya, jadi ustadzanya biasanya minta di pelataran aja, jangan di dalam. Nah biasanya ngerti itu kita. Berarti apa? Sedang haid, begitu ya. Ini mutlak, ini tidak boleh. Mau pakai pendapat yang manapun tidak boleh. Tapi kalau al-ubur ya, sebagaimana Aisyah kepada Rasulullah, ketika Rasulullah itu sedang i'tikaf di masjid, lalu Aisyah itu memberikan sisir atau apa begitu, dengan masuk sebentar ke masjid lalu keluar lagi, itu namanya al-ubur, sekedar melintas saja, maka diperbolehkan. Yang tidak boleh al-mukthu fil masjidi. Al-mukthu itu duduk di dalam masjid, maka itu tidak diperbolehkan ya. Kalau i'tikaf seperti halnya kita sekarang ini, itu tidak diperbolehkan. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Oh ini. Setelah mandi besar boleh wudu atau tidak gitu ya? Perlu wudu lagi apa enggak? Jadi ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi pernah tanya tentang wudu setelah mandi junub. Qala lamma su'ila 'anil wudu'i ba'dal ghusli wa ayyu wudu'in a'ammu minal ghusli. Nah, ini Rasulullah bilang, adakah yang lebih gede, lebih umum daripada mandi janabah? Maka sebenarnya mandi janabah itu kalau dalam pendapat para ulama ya, kalau dalam pendapat para ulama, mandi janabah itu sekaligus mengangkat hadas kecil. Jadi boleh nggak berwudu? Boleh. Sepanjang Anda tidak melakukan hadas kecil. Ada enggak kira-kira yang bisa melakukan itu? Misalkan begini, habis mandi janabah kan handukan Pak ya. Handukan terutama laki-laki kira-kira mungkin tidak untuk tidak menyentuh kemaluan. Bagian sini, bagian apa namanya ini Pak? Telapak tangan tidak menyentuh kemaluan. Jangan-jangan ketika pakai celana dalam, ini mohon maaf kan praktek ini, teknis. Namanya teknis. Kadang-kadang ketika memakai celana dalam bisa saja terjadi ini bagian telapak tangan menyentuh kemaluan, sudah hadas kecil itu. Tapi kalau itu tidak terjadi bisa dihindarkan dengan pakainya dari samping-samping, tek gitu ya. Kemudian tidak terjadi kencing, tidak buang angin setelah mandi besar, maka itu sudah menyelamatkan hadas kecilnya. Diangkat sudah hadas kecilnya. Jadi tidak perlu berwudu. Tapi kalau untuk kehati-hatian Anda berwudu itu lebih baik. Ya, dalam riwayat Aisyah juga dikatakan Rasulullah sering mandi janabah, kemudian melakukan sholat 2 rakaat dan sholat subuh, dan aku tidak melihatnya memperbarui wudunya setelah mandi. Nah artinya apa? Rasulullah habis mandi janabah langsung sholat tanpa berwudu dulu. Karena kenapa? Karena mungkin tidak terjadi hadas-hadas kecil itu. Dan mandi besar itu sudah menutup yang namanya hadas kecil. Karena yang diangkat hadas besar, maka hadas kecil pun juga sudah diangkat. Ya, ini barangkali wallahu a'lam bishawab ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau ada diskusi terkait fikih toharoh apapun ya dari fikih bersuci ini yang bisa ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu termasuk bagian kemaluan, Pak. Menyentuh kemaluan apapun ya, definisinya memang yang di situ gitu. Baik itu yang di atas atau yang di bawah, itu akan membuat
kita berhadas kecil. Sekalipun tanpa sengaja, namanya lagi beraktivitas nih. Tapi memang tanpa penghalang ya, Pak. Tapi kalau penghalang nggak masuk itu. Tanpa penghalang kok ternyata nyentuh. Maka ketika sudah terasa, karena unsur ketidaksengajaan pun itu membatalkan. Tapi kalau Anda nggak sengaja dan nggak sadar kalau sudah menyentuh, ya enggak tentunya. Ya tentunya harus ada kesadaran di sana. Ada nyentuh nih. Tanpa sengaja tapi misalkan, maka tetap harus wudu. Gitu. Termasuk ibu-ibu, nenek-nenek, mbah-mbah, kakek-kakek. Nyebokin bayinya. Ibu-ibu yang mencebokin bayinya, cawi bayi itu, entah habis kencing atau habis buang air besar bayinya, itu tetap wajib wudu. Kenapa? Sudah menyentuh kemaluan atau bagian belakang. Kalau sudah menyentuh bagian belakang atau bagian depan dari bayi, kan itu anak saya, Ustadz, kan itu cucu saya. Sekalipun itu cucu Anda, sekalipun itu anak Anda, karena judulnya menyentuh kemaluan. Karena judulnya udah menyentuh kemaluan, maka batal wudunya. Maka masuk dalam kategori hadas kecil. Ya? Masuk dalam kategori hadas kecil, maka Anda wajib wudu. Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Iya. Iya, iya. Kedua, mengenai penggunaan air bekas wudhu, iya. Mungkin juga recycle air wudhu supaya gimana, Ustaz? Baik, yang pertama air yang hangat ya. Penggunaan air hangat atau air panas. Menggunakan water heater atau menggunakan air yang dimasak kemudian dimasukin ke ember lalu kita pakai buat wudhu, begitu ya. Boleh kita gunakan karena itu masuk dalam kategori air mutlak. Sepanjang airnya memang air mutlak, Pak ya. Dari air mutlak misalkan dari air sumur, dari air toren ya, dari air tanah, air toren, kemudian kita masak, kita matengin, kita pakai wudhu, itu masuk dalam kategori air mutlak tapi makruh. Kenapa makruh? Makruh itu ada dua tuh air makruh. Makruh itu artinya kurang disukai, Pak. Bukan haram ya. Makruh itu sekedar kurang disukai, tetap boleh. Kenapa kok makruh? Ada dua yang makruh tuh. Pertama, air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang langsung kena paparan matahari dengan panasnya langsung kita pakai. Itu kalau dalam hikmah medisnya gitu ya, hikmah medisnya kan bisa merusak kulit. Air musyammas. Yang kedua, air musakhon. Air musakhon itu air yang tadi dipanaskan pakai kompor itu, pakai api gitu ya, lalu kemudian dipakai berwudu. Itu juga bisa berbahaya untuk kulit. Tapi kan dengan kadar panas tertentu, temperaturnya mungkin cuma berapa derajat gitu kira-kira, tidak sampai 100 derajat kan ya kalau di heater itu. Maka itu ya tetap boleh, apalagi dicampur dengan air dingin supaya menjadi air hangat kan begitu kan, yang tidak membahayakan kulit, maka tidak masuk dalam kategori makruh itu sendiri. Water heater kan juga demikian, temperaturnya juga bisa kita setting gitu ya, sehingga tidak panas juga, tidak dingin juga, tengah-tengah tuh, hangat-hangat kuku misalkan, bisa tuh kita setting. Maka yang seperti itu tidak masuk dalam kategori makruh itu. Karena tidak terlalu kan ini kan fikih yang kita baca kan fikih klasik, Pak ya. Kalau ulama-ulama klasik pasti menggunakan cara yang klasik gitu kan ya, dengan untuk memanaskan air kan dengan api langsung dipakai di musim dingin gitu. Nah, itu juga bisa merusak kulit, maka berbahaya, makanya dikatakan makruh. Kalau zaman sekarang ya enggak, karena bisa kita setting gitu kan, temperaturnya bisa kita setting. Kemudian yang kedua, air bekas wudu. Air bekas wudu namanya air mustakmal. Air mustakmal ini hukumnya adalah suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi bagaimana Ustaz kalau seperti ini? Kalau seperti ini, maka air tersebut kalau ditampung lagi ya tidak boleh untuk mensucikan Anda dari hadas, tidak boleh juga mensucikan Anda dari najis.
Terus gimana? Ya udah buat siram bunga gitu ya. Atau buat apa yang jangan bersentuhan dengan urusan najis atau hadas lah intinya. Gitu ya. Terus bagaimana dengan air yang apa namanya? Air limbah begitu yang di sini kan ada Pak ya, yang air itu kemudian diapakan tuh? Recycle istilahnya. Ya melewati filter gitu kan ya. Berlapis-lapis filter, kemudian air yang awalnya keruh, air yang punya limbah dan sebagainya bisa murni kembali. Kalau memang bisa dijaga kemurniannya, terbukti kemurniannya tiga unsur. Tiga unsurnya apa? Warna, bau, rasa. Kalau seperti itu maka dia murni kembali itu Pak. Ya, murni kembali dalam beberapa pendapat. Dalam beberapa pendapat dikatakan itu murni kembali. Tapi ada pendapat yang dengan sakleknya mengatakan oh enggak bisa, itu dari mutanajis, tetap mutanajis. Nah, cuman masalahnya dengan keterbatasan air yang ada, dilakukan filter seperti itu, ya recycling seperti itu, maka kalau dengan kondisi seperti ini, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ini bisa jadi salah gitu ya, tapi bisa jadi benar. Itu kalau terjaga tiga halnya, kembali kepada tiga hal tadi, tiga nilai tadi, warna, bau, rasa, kembali murni, maka dia kembali menjadi air mutlak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, silakan. Siapa dulu nih? Ibu dulu ya, Bu, silakan. Zaman dulu Iya. ada kitab itu untuk berulang-ulang menuduh. Kalau lebih dari dua kula itu 270 ya? 270 liter. Iya, lebih dari 270 liter. Kalau lebih dari itu Bu, sepanjang airnya masih air mutlak, maka mutlak dia Bu. Boleh dipakai lagi. Gitu ya. Tapi kalau airnya dikit nih, ya. Airnya kurang dari 270 liter. Udah gitu nggak ngalir. Gitu ya. Kurang dari cuman air satu bak biasanya di kamar mandi itu misalkan, terus kemudian dipakai lagi wudhu, ditampung lagi, nah itu udah nggak boleh tuh ya, sudah nggak boleh, itu menjadi air mustakmal ini nanti namanya gitu kira-kira Bu ya. Coba silakan ya. Tadi saya tunjukin Al-Quran itu kan ada terjemahannya, Nggih. bahasa Arabnya. Iya. Kita masih menghormati lah, tidak ke WC kita terbawa. Iya betul. Nah. Sekarang kan di handphone Al-Quran semua. Betul. Jadi kan di kantong terus nih, kita ke WC, ditambah di kantor, di mall. Iya. Iya. Handphone ini akan menjadi mushaf kalau aplikasinya dibuka, Pak. Kalau masih begini belum mushaf nih, tapi begitu sudah begini, nih kan Quran semua ya, Pak ya. HP ini sudah menjadi mushaf ketika aplikasinya saya buka, Qurannya terbaca. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Itu kan ya. Ini mushaf, Quran ini mushaf. Tapi begitu Quran ini saya tutup aplikasinya, dia handphone lagi, Pak. Sama seperti memori kita, otak kita. Kenapa kok dalam kamar mandi di WC ndak boleh melafadzkan Quran? Karena ketika melafadzkan Quran, memori kita menjadi mushaf, Pak. Ya, maka tidak boleh melafadzkan itu dalam tempat-tempat yang dilarang itu gitu. Dalam kamar mandi itu tidak boleh, gitu ya. Karena apa yang menjadi memori kita juga sama hukumnya seperti membawa mushaf itu sendiri. Maka tidak boleh ada santri tahfidz nih. Itu terjadi di pondok kami. Ada temennya di luar lagi murojaah hafalan, dia lagi di kamar mandi. Mendengar temennya salah baca, dia nyeletuk dari dalam, salah nih, yang benar, gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Ya yang gitu nggak boleh. Karena kenapa? Seolah-olah menjadikan memorinya itu kembali menjadi mushaf, itu yang nggak boleh. Ya dalam kamar mandi. Ya sama dengan handphone ini. Handphone ini akan menjadi mushaf kalau aplikasinya dibuka, kemudian ayatnya terbaca. Ayatnya terbaca jadi mushaf, dia nggak boleh saya kantongin di bawah, nggak boleh saya lempar-lempar bawa kamar mandi, nggak boleh. Tapi begitu dia saya tutup, dia menjadi handphone, saya kantongin, saya bawa kamar mandi, itu boleh. Ya sama dengan apa yang ada dalam memori kita.
Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir Pak, silakan. Oh. Haram, Pak. Haram. Karena kalau sudah apa iya benar-benar. Jadi ketidakbolehan dalam kitab-kitab fikih itu ya, setiap ada larangan dalam redaksi-redaksi Al-Qur'an, hadis, dalam perkataan para ulama, dalam fikih itu bisa bermakna dua larangan itu. Kalau ndak makruh, haram. Makruh pun ada dua tuh. Makruh karohiyatut tahrim sama makruh karohiyatut tanzih. Makruh tanzih sekedar dijauhi, makruh tahrim itu apa? Haram. Yang mendekati keharaman gitu ya. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa hukumnya tadi tidak boleh itu ya haram gitu ya. Menurut mayoritas para ulama. Itu barangkali ada. Baik, kita tutup ya. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istauda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.